Iya, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, tanpa terasa ini adalah hari yang terakhir saya ada di Sydney ini setelah hampir 20 hari ya. Dan besok harus kembali ke tanah tercinta, ya, tanah air kita, ya. Bersyukur, terima kasih untuk kepercayaan diberikan kepada saya untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Dua minggu lalu, dan minggu lalu memang tidak di sini, tapi walaupun mengadakan pembinaan, dan minggu ini, dan ini adalah hari yang terakhir, dan bersyukur sekali lagi untuk sapaan, jamuan yang begitu luar biasa daripada jemaat, sudah tentu pada hambanya, dan berharap tahun depan kalau Tuhan berkenan masih bisa datang sampai semua sudah. Minta kalau bisa datang lagi Pak. Ya, memang saya bersyukur ya 5 tahun dikasih visanya gitu ya. Saya katakan ini mujizat atau musibah. Karena orang setahun atau 3 tahun, tapi ini 5 tahun. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kami berterima kasih untuk kebersamaan dalam beberapa minggu ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, dari bacaan kita tadi, sebetulnya memang kita perlu membaca semua pasal 25 sampai pasal 26. Hanya keterbatasan waktu, kita hanya menangkap apa yang paling inti yang akan kita coba renungkan bersama-sama. Kita bicara mengenai kuasa Injil itu sendiri, bagaimana Paulus dan kesaksian Injil itu sendiri. Saudara, Paulus hidup atau dia berada di dalam satu konteks yang sangat kompleks di dalam kehidupan dia. Kalau saudara perhatikan dengan baik bagaimana dia melihat orang Romawi punya militernya tapi tidak mampu menaklukkan dosa. Tidak mampu mengalahkan dosa. Orang Yunani punya filsafatnya tapi tidak juga mampu untuk meredam dosa itu sendiri. Dan Yahudi punya Tauratnya. Taurat hanya bisa menunjuk manusia berdosa, tapi tidak bisa membuat manusia lepas daripada kuasa dosa. Dan hanya Injil yang mampu membuat manusia sadar akan dosa, menaklukkan dosa itu sendiri, dan itu sudah menjadi pengalaman daripada Rasul Paulus itu sendiri. Dan kita boleh melihat bagaimana itu yang mendrive dia ketika dia sudah diubahkan oleh Injil itu sendiri. Bagaimana kehidupan dia hidup di dalam Injil. Dan dia tahu di dalam bagaimana dia yang sudah diubahkan oleh Kristus Yesus. Melalui pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Bagaimana dia yang sudah diubahkan. Dan dia bagaimana komit untuk memberitakan Injil. Sekalipun dia tahu begitu banyak harga yang harus dia bayar. Resiko yang dia bayar. Tetapi dia tetap mau berjalan. Karena dia tahu memang mengikut Kristus. Dia pernah diberikan satu garansi bahwa ikut Tuhan semua akan jalan lancar. Semua jalan enak. Ajaran-ajaran teologi yang mengajarkan mengenai sukses teologi. Bagaimana kita akan hidup menikmati kenikmatan dalam mengikuti Yesus. Tidak ada garansi saudara kita ikut Yesus. Semua akan berjalan enak. Yang ada dia berjanji untuk menyertai engkau dan saya. Dan Paulus sadar semuanya ini. Maka kita menemukan. Ini karena waktunya singkat karena kita akan ada perjamuan. Saya akan coba mempercepat di dalam hal ini. Saudara perhatikan dengan baik. Yang pertama kita akan menemukan bagaimana Paulus. Tadi saya katakan dengan kesadaran itu. Yang membuat dia maju. Sampai di Kaisarea di dalam penjara. Dan bagaimana orang-orang sebagaimana Gubernur Festus. Dan dia berhadapan juga dengan bagaimana Raja Agripa, Benike dan sebagainya. Bagaimana dia tetap memberikan satu identitas dirinya sebagai orang percaya. Karena Injil itu yang membuat dia sadar diri. Membuat dia kenal diri. Apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia perbuat. Apa yang harus dia kerjakan. Karena Injil itu sendiri membuat dia sadar siapa dia. Oh saudara, berapa banyak di dalam kehidupan engkau dan saya. Adakah kita sudah sungguh-sungguh diubahkan oleh Injil itu? Kalau Injil itu sudah mengubah kehidupan kita, membuat kita tidak sembarang hidup. Membuat kita selalu berangkat dari kesadaran siapa kita. Dan itu Paulus. Dia sadar siapa dia oleh karena Injil. Sehingga apa dia katakan sekali lagi? Apa yang dia perbuat?
apa yang mau dia rencanakan ke depan. Semua dituntun, didrive oleh pengenalan dia. Siapa Kristus? Injil itu sendiri. Saudara, ingat status kita. Kita sebagai anak Tuhan, perkataan kita, perbuatan kita, itu harus didrive oleh pengenalan kita. Siapa Tuhan, siapa diri kita di hadapan Dia. Sebagaimana Paulus, saudara. Terkadang di dalam kehidupan engkau dan saya jujur, ya lupa kita ini anak Tuhan, kita hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan kadangkala dah sadar dengan apa yang saya lakukan, perbuat, kadangkala waktu berinteraksi sebagai anak Tuhan kadangkala lupa. Saudara, satu kali saya ingat saya itu pergi potong rambut begitu ya. Ketika saya potong rambut, nah di tempat pemotongan rambut itu saudara tahu itu banyak juga, ya saya lihat banyak bapak-bapak, anak-anak muda, dan ada seorang ya kapster yang ada, tukang potong rambut, memang penampilan fisiknya menarik. Ya pendeta juga tahu yang cantik gitu ya. Dan memang saya lihat ini bukan hanya anak-anak muda yang suka siulin dia, ya mulai colek dia begitu ya. Bapak-bapak juga ikut-ikutan, ya kan? Wah, saya perhatikan. Nah, ketika mulai ada colek-colekan, ada yang dan berharap kalau bisa dia itu ini si perempuan ini bisa potong rambutnya orang ini yang colek-colek dan sebagainya. Saudara, saya tidak minta untuk dipotong oleh dia. Wah, di dalam anugerah Tuhan. Ya, saya kebagian dia. Wow. Wah, saya bilang memang inilah. Dan mulailah waktu dia baringkan saya untuk dicuci rambutnya, sebelum dipotong rambutnya, saya juga sempat tanya, berapa lama sudah kerja di sini? Nah, dia katakan terus dan seterusnya. Selesai dia potong, tapi yang lain-lain, kok bukan saya, pakai bahasa Surabaya, kok bukan saya begitu ya. Walah, bombe aku kek katanya dan sebagainya. Tapi si perempuan ini tetap dengan senyumnya menanggapi orang-orang ini. Sudah, setelah itu pulang saudara. 2 atau 3 minggu kemudian saya diundang oleh Johnny Andrean menyampaikan firman Tuhan di dalam pembukaan salah satu outletnya di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya pada waktu itu. Nah saudara, ya kurang lebih 3 minggu lah seperti itu. Kemudian saya bawa renungan, tempatnya tidak terlalu besar, dihadiri kurang lebih 20, paling tinggi 30 orang. Dan saya mulai khotbah. Waktu saya mulai khotbah, mata saya tertuju kepada seorang wanita yang persis di depan saya. Memori saya ingat, siapa ya orang ini ya? Sudah tahu siapa tuh wanita yang di depan saya ini? Yang kapster tukang potong rambut saya yang lalu itu loh. 3 minggu yang lalu. Bayangkan saudara kalau waktu itu saya ikut-ikutan colek dia. Kira-kira saya masih bisa khotbah enggak? Wah, yang ada waktu saya khotbah grogi, enggak pernah lihat dia. Si bapak. Omong kosong omong. Dalam hati saya, Tuhan terima kasih. Saya bisa punya kesadaran siapa saya sehingga kata-kata perbuatan saya dikendalikan oleh pengenalan siapa diri kita. Saudara, Socrates katakan nih, know yourself, kenalilah dirimu. Francis Schaeffer mengatakan, aku melakukan apa yang aku mengerti. Dan aku mengerti apa yang dan dipengaruhi oleh apa yang saya percaya. Ini adalah hal yang seperti I do what I think what I believe. Jabana apa yang saya lakukan itu dipengaruhi oleh apa yang saya pikir. Apa yang saya pikir dipengaruhi oleh siapa dan siapa yang engkau percaya. Itu penting mendrive kehidupan engkau dan saya. Oh saudara, Paulus tahu dengan persis siapa dia. Dan itu yang mendrive dia untuk melakukan pelayanan ini. Saudara, dan bersyukur saudara. Kita melihat memang tadi saya mengatakan Paulus menghadapi satu konteks yang sangat-sangat kompleks. Dan kita memang tahu saudara, di dalam hal ini bahwa Injil itu kita perhatikan. Sejarah gereja tidak pernah terlepas dari konteks sosial politik bahkan peradilan. Injil Kristus tidak diberitakan di ruang hampa saudara. Melainkan di tengah-tengah sistem yang kadangkala tidak adil. Dan bagaimana itu yang membawa Paulus pergi ke Kaisarea, dia ditangkap.
Dan dari kelompok orang ingin membawa dia ke Yerusalem. Kalau kita membaca dalam pasal 25 itu. Mereka punya satu kesepakatan untuk membunuh dia. Minta kepada Festus. Untuk supaya bagaimana diberi kesempatan suruh dia pergi ke Yerusalem. Wow. Tapi kita lihat hal yang pertama yang kita temukan. Kesetiaan Paulus di tengah-tengah tuduhan. Tapi kita menemukan bagaimana di tengah-tengah tuduhan. Di tengah-tengah mufakat yang jahat daripada orang-orang. Allah tidak pernah tidak hadir. Amin. Oh saudara, di dalam kehidupan engkau dan saya. Seorang Abraham Kuyper, kita tahu bagaimana dia pernah mengatakan satu kalimat. Tidak ada satu inci pun di dalam kehidupan engkau saya dan saya yang Allah tidak hadir. Peristiwa apapun ada di dalam kendali daripada Allah. Justru dengan itu kita melihat saudara. Paulus menghadapi Festus. Dibawa menghadapi Agripa. Itu semua di dalam tuntunan. Dibawa dibalik semuanya itu. Itu adalah rancangan daripada Allah. Niat jahat orang tapi tetap dikendalikan oleh pemilik hidup dia. Yaitu Allah. Oh saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah keyakinan kita saudara. Mari tetap memberikan satu keyakinan kepada kita. Tidak ada satu peristiwa dalam hidup engkau dan saya. Bahkan yang sejelek apapun. Yang pahit seapapun saudara. Di dalam satu kondisi yang membuat kita mungkin merasa memprihatinkan, menakutkan. Tetap selalu ingat. Semua di dalam kendali daripada Allah. Amin. Ini harus kita pegang. Ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan engkau dan saya. Saudara, Paulus membela diri. Itu menyatakan bagaimana aku sedikit pun tidak bersalah. Baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah. Atau terhadap kaisar dan seterusnya. Dia menyatakan hal itu pembelaannya dia. Tetapi kita melihat justru di sana peran bagaimana Allah memimpin kehidupan dia. Yang kedua saudara. Ini seorang Charles Spurgeon itu mengatakan satu kalimat yang bagi saya sangat, lewat. Iya, John Stott. Charles Spurgeon mengatakan kebenaran tidak perlu takut akan pengadilan. Sebab kebenaran itu sendiri adalah pembela terkuat. Kita masuk poin ke kesaksian Paulus menjadi kesempatan Injil. Saudara pasal 25 ayat yang ke-13 sampai 27 kita melihat bagaimana Paulus menyaksikan tentang Injil itu sendiri. Saudara apa yang disaksikan di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, tetapi ketika para pendakwa berdiri sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Oh saudara, Paulus tidak pernah lupa di dalam bagaimana dia menyaksikan. Di tengah-tengah pengadilan, di tengah-tengah berhadapan dengan institusi pemerintahan atau dengan pengadilan. Dia tidak pernah tidak untuk menyaksikan siapa Kristus itu sendiri. Itu menjadi inti saudara. Saudara berapa banyak kita kadangkala di dalam menghadapi orang-orang kita lupa menyaksikan siapa Kristus itu sendiri. Saudara kita melihat bagaimana dia menyatakan mengenai siapa Yesus itu sendiri. Injil John Stott mengatakan seringkali mendapat tempat bukan melalui kenyamanan, melainkan melalui kebingungan dan pertanyaan orang-orang yang berkuasa. Mereka bingung karena Paulus lebih menjawab kepada siapa Kristus Yesus itu sendiri. Saudara, Yesus yang diceritakan, dia adalah yang bangkit. Dan kita melihat Paulus dalam kehidupan dia selalu menceritakan siapa Kristus dan tidak berhenti hanya perjumpaan, nanti kita akan lihat. Tetapi dia selalu mengatakan siapa Kristus itu sendiri yang menjadi inti iman daripada Kristen. Dia adalah yang bangkit dari antara kematian. Saudara, ini adalah hal yang paling penting. Kalau kita membawa cerita tentang Kristus,
Jangan cuma menceritakan mengenai dia, oh jago memberi kesembuhan, mencelikan orang yang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, bahkan orang mati sekalipun bangkit. Saudara, kalau cuma sampai menceritakan hal itu, wow, banyak orang yang bisa melakukan mujizat yang sama. Kalau Kristus cuma sampai di membangkitkan orang mati, hanya sampai pada menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, hanya sampai di situ dia tidak pernah sampai naik ke atas kayu salib, mati dan bangkit, maka saudara, semua pemberitaan kita itu sia-sia. Paulus dalam 1 Korintus 15 dengan sangat berapologia, dia mengatakan apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita akan masih terus hidup di dalam dosa. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, dia mengatakan apa saudara? Engkau adalah manusia yang paling sial di dalam hidup ini. Kristus bangkit. John Stott itu mengatakan kekristenan adalah Kristus. Di situ sebetulnya jantung iman daripada jantung daripada kekristenan. Orang boleh menyasar, menembak mengenai kelahiran Kristus. Ini perbedaannya. John Stott mengatakan kalau seluruh tokoh agama melewati kelahiran tidak. Muhammad melewati kelahiran. Siddhartha Gautama melewati kelahiran. Siapa lagi? Konghucu melewati kelahiran. Mereka mati, tapi bangkit tidak? Tidak bangkit. Nah itulah saudara, membedakan kita dengan seluruh agama di luar kekristenan, yaitu Kristus Yesus. Tidak hanya lahir, kadang-kala kita merayakan dari setiap perayaan Kristen, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, turunnya Roh Kudus. Yang mana paling kita rayakan dengan begitu megah? Oh, kalau di Indonesia paling megah dirayakan waktu kapan? Waktu kelahiran. Seharusnya dirayakan itu lebih agung dan lebih semarak itu. Waktu itu adalah mengenai kebangkitan. Karena itu menjadi pembeda kita dengan seluruh agama lain. Di mana Zoroaster? Di mana Muhammad? Hanya berhenti di kuburan. Di mana Konghucu? Hanya berhenti di kuburan. Hanya Kristuslah yang bangkit. Itu menjadi pembeda. Maka harusnya itu yang harus kita sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada siapapun. Saudara, Paulus tidak berhenti. Dia tidak hanya mau menghadapi pimpinan dan membela, tapi dia ceritakan yang paling utama. Kenapa dia mati-matian? Karena perjumpaan dengan Kristus. Karena Kristus itu yang sudah mati dan bangkit. Dia rela untuk mati sekalipun. Asal dia bisa ceritakan siapa Yesus. Tetapi yang ketiga saudara. Percepat. Paulus menyatakan masa lalunya. Saudara kalau perhatikan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Setelah kita melihat dia adalah orang yang selalu kenal diri. Dia adalah orang yang tahu bahwa ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Bahwa yang disaksikan adalah Kristus. Dan apa yang mengawali semuanya itu dia juga tidak malu menceritakan perjumpaan. Ceritakan masa lalunya kepada orang lain. Tidak malu. Saudara kita kadangkala tapi cuma cerita masa lalu kita. Wow, bangganya kita kalau cerita masa lalu kita. Betul tidak? Sebelum kita bertobat terima Yesus, paling bangga. Di sini saya ada bapak kamar saya dulu waktu di Saat Malang 8 tahun 83 dan istrinya satu angkatan dengan saya. Nah, saya waktu pertama kali masuk Saat kan setiap hari Jumat awal itu kita diberi kesempatan untuk bersaksi. Giliran saya bersaksi saya bagi 3 sebelum terima Yesus, sesudah terima Yesus dan setelah terima Tuhan Yesus. Lalu saya ceritakan masa lalu saya. Waktu ceritakan masa lalu, setelah itu waktu menceritakan selesai kesaksian, ada kakak tingkat. Ada berapa langsung menjumpai saya mengatakan begini. Saya heran kok kamu mau menjadi hamba Tuhan. Dia mengatakan saya heran melalui kesaksianmu itu loh. Kok bisa mau menjadi hamba Tuhan? Langsung saya menjawab, yang lebih heran kalau kamu tidak heran. Ya ini memang agak nakal juga.
Dia heran kalau kamu bisa jadi hamba Tuhan. Yang lebih heran kalau kamu tidak heran. Saudara, saya pernah lari dari Manado ke Jakarta naik kapal tanpa bayar tiket. Wah, bawa cap tikus. Tahu cap tikus? Vodka kalah dia punya kekuatan. Saking nakalnya. Wow, brengseknya minta ampun. Tapi tidak berhenti di sana, saudara. Banyak kita cuma cerita masa lalu kita. Kalau dengar kesaksian artis-artis yang dirubahkan, wow, saya ini. Satu kali tempat juga di badminton, saudara. Ketemu, saya hobi main badminton. Ada orang kadang kalau bercerita, dia sudah mau hajar temannya. Tapi dia bilang begini, kalau ingat masa lalu saya sudah hajar kamu. Karena kalah, sudah pakai alasan itu. Kalau dulu, tapi dulu mengancam. Dulu kalau saya masih seperti dulu lagi. Untung saya ini, dia katakan, mantan orang jahat. Dia bilang begitu. Ini saya sudah diubahkan. Tapi bangganya luar biasa. Mengatakan, wah dia bisa cerita, tapi apa yang betul-betul diubahkan di dalam kehidupan itu jauh lebih penting. Berapa banyak kita cuma cerita masa lalu kita. Di waktu dia mengatakan, saya ini mantan orang jahat. Untung saya tidak jawab, saya mantan orang baik. Lebih susah mana, saudara? Coba bayangkan mantan orang baik. Celaka ini kalau mantan orang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak hanya berhenti bagaimana dia ceritakan masa lalunya dia. Jangan malu menceritakan masa lalu kita, sebab justru disitulah kuasa tampak nyata, kuasa Injil itu. Itu penting, bukan hanya cerita, tapi melihat bagaimana Allah mengubah, dan Paulus memperlihatkan hal itu. Bukan yang penting hanya berjumpa dengan Yesus, bagaimana dia diubahkan. Tapi setelah berjumpa dengan Kristus, itu jauh lebih penting. Amin, saudara. Berapa banyak saudara kita sudah diubahkan, tapi setelah sudah diubahkan, apa yang kita lakukan setelah terima Yesus? Ada perubahan enggak? Ada kecintaan kita enggak? Makin cinta apa yang Tuhan cinta. Makin benci apa yang Allah benci. Makin suka dengan hal-hal yang bersifat rohani. Makin tidak terlalu senang dengan hal-hal bersifat duniawi. Berapa banyak kalau kita sudah menjadi orang Kristen, seringkali kita yang sudah berjumpa Kristus, adakah kita berani menceritakan Kristus, menginjili, memberitakan Injil kepada orang lain supaya dia juga boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus? Biasa kalau baku dapa bahasa Manado lagi. Kalau kita ketemu biasanya diceritakan apa, saudara? Dengan orang-orang biasa cerita apa? Tadi ketemu di toilet cerita, umur. Bisa tandingan umur satu bapak dan satu yang lain. Saya lebih tua dari kamu. Bangga ya kan, bagus memang. Untung saya tidak katakan, saya ini memang ya mungkin lebih muda dari mereka. Cuma muka saya lebih tua karena memang saya bermutu. Ya, bermuka tua. Lalu sempat menceritakan anak. Biasa kan, kalau sudah ketemu cerita anak. Wow. Ini ada satu cerita, 4 ibu ketemu. Waktu ketemu, ya biasalah. Ceritanya cerita mengenai anak, cuculah dan sebagainya. Si ibu yang satu mulai cerita begini. Kamu tahu, anak saya itu pastor. Si ibu yang lain bertanya, kenapa memang kalau pastor? Iya, sorry ya. Teman saya akrab soalnya. Tahun depan dia sudah kasih lagi mana jadwal, pilih jadwal. Aduh, susah juga menolak. Iya, Bapak Ibu Saudara, sorry. Jadi keempat ibu ini waktu berjumpa, si ibu satu bilang begini. Dia biasa saling menunjukkan kehebatan. Kamu tahu anak saya itu pastor. Loh, kenapa memang kalau anakmu pastor? Dia kalau pergi, kalau ketemu dengan jemaat dari jauh sudah, wah. Apalagi kalau bisa salaman, dari jauh aja sebegini. Ibu yang satu mengatakan, anakmu pastor. Kamu tahu anak saya apa? Anak saya itu uskup. Lah kenapa memang kalau anakmu uskup? Dia dari jauh orang sudah tahu bahwa itu uskup.
Wah, sudah bisa menyembah, bahkan memanggil dia, oh yang mulia. Wow, jadi itu hebatnya. Tapi yang ketiga, si ibu yang satu mengatakan, kamu anakmu pastor, anakmu uskup, kamu tahu anak saya. Anak kamu apa? Anak saya itu kardinal. Oh, lebih lagi. Apa kelebihannya? Kalau dia pergi ke jemaat, belum sampai di jemaat sudah disiapkan kayak karpet merah. Wow, kalau mau masuk belum masuk sudah, wah semua sudah berdiri di samping untuk menyambut dia. Oh yang maha mulia, disembah lagi. Wah hebatnya minta ampun. Kemudian ibu yang keempat, dia tertunduk. Mereka langsung desak dia. Lah kamu anakmu apa? Dia tetap tertunduk lalu mengatakan begini, anak saya bukan pastor, bukan uskup, juga bukan kardinal. Anak saya tingginya 190 cm. Beratnya 200 kilo. Kalau dia masuk ke jemaat, baru masuk pintu dibuka. Oh my God. Oh my God. Gedean mana dari tadi? Yang mulia, yang maha agung, mau apalah. Mau uskup lah, mau apa. Tapi poinnya kita selalu hanya membanggakan status diri kita, kehebatan apa yang kita capai. Anak kita, cucu kita, karier kita. Tapi pertanyaan, pernahkah kita menceritakan Kristus Yesus itu, saudara? Dan apa yang dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu jauh lebih penting. Oh, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan bangga dengan karier yang kau capai. Jangan bangga dengan kelulusan anakmu, dengan prestasi daripada cucumu. Banggalah bagaimana Kristus yang sudah mengubah kehidupanmu. Makin hari menjadi hidup yang berarti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu jauh lebih penting. Maka saudara yang terakhir, saya ambil saja langsung yang terakhir saudara. Saya tidak, jamnya kita didesak. Setelah itu Paulus menyatakan pertobatannya, perjumpaan dia dengan Tuhan. Dan saudara, Paulus menyatakan kebenaran Injil. Perhatikan dengan baik saudara. Terakhir kali, di dalam pasal yang ke-26, waktu dia mulai menceritakan Yesus itu. Dan apa respons daripada orang yang mendengar. Ini bukan orang biasa. Dia berhadapan dengan raja di sana saudara. Raja Agripa yang sungguh luar biasa. Dan Festus, Benike dan sebagainya. Dia sampaikan Injil. Lalu respon daripada raja pada waktu itu. Perhatikan ayat 27. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Oh saudara, ini menjadi klimaks. Memang tidak semua apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan tempat yang indah, bisa diterima. Tapi sampaikan apa yang menjadi tugas kita. Masalah dia terima atau tidak, itu adalah urusannya Allah. Itu adalah urusannya Tuhan yang mentobatkan manusia. Itu adalah Tuhan, karya Roh Kudus. Tapi tugas kita sampaikan. Paulus menyampaikan bagaimana responsnya. Bagus sekali saudara kita menemukan. Bagaimana seorang petinggi hebat. Dia mengatakan hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Saudara, waktu saya coba renungkan perkataan ini, sebetulnya mau mengingatkan kita. Berapa banyak orang, kita sebagai orang yang sudah ke gereja, tapi mungkin kita hampir menjadi Kristen, belum Kristen. Hampir Kristen itu sama dengan lahir dari papa mama, kakek nenek Kristen, tapi KTP. KTP itu apa?
bukan kartu tanda penduduk, tapi Kristen tanpa pertobatan. Kau boleh lahir dari kakek, nenek, papa, mama yang Kristen, tapi kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatan, itu Kristen KTP, hampir Kristen. Hampir Kristen itu menyatakan adalah orang yang penggemar, itu ngefans saja kepada Kristus. Berapa banyak orang cowok gereja, tahu cowok gereja? Bisnis gereja, bisnis Yesus. Karena yang dijual kalau Yesus paling bisa laris itu mendatangkan uang, saudara. Tapi dia sendiri belum mengalami Kristus, kelahiran baru. Pernah ke Israel? Kalau kita tanya pada tour guide, dia mengatakan, kita tanya ini perjanjian lama, dia bisa jelaskan. Semua dia bisa jelaskan dengan baik. Di mana Yesus lahir, di mana Yesus mati, di mana Yesus dibangkitkan, dia bisa ceritakan dengan baik. Coba tanya, kamu orang gereja? Enggak. Hampir Kristen. Orang tahu banyak, tapi tidak pernah melakukan apa yang dia tahu. Kondektur, seperti kondektur. Malang, Solo, naik bis. Sudah semua naik, penumpang naik, dia sendiri tidak naik. Ke surga, lewat Yesus, dia sendiri tidak ketemu. 2 minggu lalu saya mengatakan ada 3 keajaiban yang kita akan temukan di surga. John Newton katakan apa? Yang pertama, orang yang kita tidak pernah sangka ada di surga, kita ketemu di sana. Kaget. Itu keajaiban yang pertama. Yang kedua, orang yang paling kita harapkan masuk surga. Kan tadi yang tidak diharapkan ketemu di sana. Maka jangan jahat-jahat sama orang yang mungkin tidak senang dengan kita. Siapa tahu nanti ketemu di surga. Pada saat dia mau meninggal, dia percaya Yesus, betul tidak? Dan yang kedua, orang yang paling kita harap dan sangka dia akan ketemu di sana. Tidak dicari-cari, tidak ketemu di sana. Dan yang ketiga, keajaiban yang ketiga, engkau sendiri ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan jadi seperti kondektur. Engkau boleh aktif dalam paduan suara, sebagai guru sekolah minggu, aktivis gereja, tapi belum terima Yesus, hampir menjadi orang percaya. Sebagaimana siapa ini? Raja Agripa. Maka saudara, mari renungkan dengan baik sebagai penutup. Mari kita coba introspeksi diri kita. Jangan berpikir bahwa kita sudah lama, sekian lama ikut gereja, tapi tanpa perjumpaan dengan Kristus, saudara. Itu kita akan mati binasa. Ini hal yang penting untuk menggarisbawahi kehidupan kita. Banyak orang dia mengalami pertobatan secara psikologis, itu pun hampir Kristen. Contoh konkret. Saudara, kalau seorang kesepian, dia butuh teman, betul tidak? Dia berarti kalau di saat kesepian dia butuh teman. Kebutuhan dasarnya dia butuh teman. Waktu dia ikut KKR, di KKR itu ada satu altar calling disertai dengan lagu Yesus sahabat sejati. Tiba-tiba dia melinangkan air mata. Dia pikir dia terima Yesus. Dia cuma terima Yesus untuk membereskan psikologisnya. Karena dia dalam keadaan kesepian. Yesus bukan tidak bisa membereskan itu. Tapi yang paling utama adalah dosa. Karena sumber dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Akibat secara psikologis. Bagaimana Adam dan Hawa mulai secara sosial bermusuhan satu dengan yang lain. Bermusuhan dengan Allah. Bermusuhan dengan alam. Bermusuhan dengan diri sendiri. Dengan sesama. Dan itu membawa dia juga bisa kesepian. Kesepian atau diawali karena dosa dan sebagainya. Secara psikologis, saudara, banyak orang yang di dalam keadaan sakit. Perhatikan dengan baik. Sakit parah, kebutuhan dasarnya dia adalah kesembuhan. Datang ke KKR, ada kesembuhan ilahi. Dia datang. Dia pikir waktu dia sembuh sama dengan dia terima Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Itu hanya membereskan sakitnya, tapi tidak membereskan sumber persoalan. Itu dosanya. Terima Yesus bukan hanya untuk terima. Saudara lihat dalam Yohanes pasal 6. Kamu datang itu bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena roti itu. Berapa banyak kita orang Kristen cuma mau ikut Yesus karena berkatnya.
Saya khawatir kita bukan mengalami pertobatan yang sejati. Bereskan dosa cuma karena ingin bereskan masalah psikologis dalam kehidupan kita. Hampir Kristen. Oleh karena itu saudara, mari jangan sampai kehidupan kita seperti Raja Agripa. Tapi mau berkata, Tuhan tolong saya. Saya memang sudah lama, sekian lama menjadi orang gereja. Datang bergereja tidak pernah absen. Tapi pertanyaannya, adakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Hari ini kita akan menghadapi, peringati, mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini sakramen, bukan sekedar menjadi satu ritual tiap bulan kita lakukan. Itu hanya akan bermakna dan berarti kalau kita sudah mengalami Kristus, kelahiran Kristus di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Paulus diubahkan oleh Injil. Kalau menceritakan masa lalu dia begitu kelam, begitu bobrok, begitu kotor. Tapi hanya perjumpaan dengan Injil itulah mengubah cara pandang dia, cara hidup dia. Dan dia beritakan siapa yang dia percaya itu. Bahkan kepada Agripa sekalipun dia sampaikan tentang Yesus. Hampir-hampir engkau buat aku jadi Kristen. Tapi bukankah banyak kita dalam kehidupan ini sebetulnya sama seperti Agripa. Belum menjadi Kristen yang sesungguhnya. Hampir jadi Kristen. Kita lahir dari kakek nenek, mama, papa yang Kristen. Tapi kita belum mengalami pertobatan. Terima Yesus. Itu petanda kita belum menjadi Kristen. Engkau boleh aktif di dalam seluruh aktivitas gereja. Paduan suara, kedup atau apapun. Kalau kita belum terima Tuhan Yesus, maka itu akan terlihat bagaimana hati kita, kasih kita. Kalau kita sudah mengalami Dia dalam hidup ini, engkau punya kerinduan terus, membuat engkau tidak bisa tidak makin mencintai apa yang dicinta Tuhan, membenci apa yang Allah benci. Saudara, hari ini adakah di antara kita mau berkata, Tuhan, saya ingin setiap kali diperhadapkan dengan meja perjamuan, biar itu bukan hanya sekedar menjadi satu momen mengenang, tapi menjadi momentum di mana saya boleh datang berjumpa dengan engkau secara pribadi. Adakah pada pagi hari ini di antara kita dalam sikap berdoa tunduk mengatakan, Tuhan, saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adakah yang berkata seperti itu dalam sikap tertunduk? Engkau berkata, Tuhan ini aku, saya mau bertobat terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Acungkan tanganmu. Engkau tidak perlu malu. Mengatakan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya perlu datang menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tidak perlu malu, saudara. Yang perlu malu kalau engkau terus berganjang di dalam dosa. Dan engkau bisa memanipulasi orang di sekitarmu. Bahkan pemimpin agamamu. Pemimpin gereja kita. Tapi Kristus paling tahu. Adakah engkau sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Silakan acungkan tanganmu dalam sikap berdoa. Adakah yang berkata, Tuhan Yesus, ini saya, puji Tuhan. Puji Tuhan, tetap dengan tertunduk, saudara. Adakah yang berkata, Tuhan, saya orang berdosa, saya terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Adakah yang berkata, ini aku Tuhan? Acungkan tanganmu. Adakah? Jangan keraskan hatimu. Atau ada yang mengatakan, Tuhan, saya ini sebetulnya sudah menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kehidupan lama terus menarik saya. Adakah kau berkata, Tuhan, saya mau bertekad kembali memperbaharui hidup saya, makin mengasihi dan mencintai engkau, bahkan memberi diri mau melayani engkau? Adakah yang berkata seperti itu? Silakan acungkan tanganmu. Oh, puji Tuhan ada di belakang sana. Terima kasih, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Dan kami percaya setiap benih Injil disampaikan itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tuhan, tidak ada kata terlambat ketika kami berkata, Tuhan, ini aku, orang berdosa. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar yang membuat Engkau tidak sanggup mengampuni.
Firman-Mu berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, seperti kain kesumba akan menjadi seperti bulu domba. Itu menyatakan dosa tidak ada yang besar di hadapan Engkau, asal kami datang mengaku itu. Dan mungkin kami juga dalam perjalanan kami jatuh dan bangun. Hari ini kami bertekad, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi saksi Kristus. Kami lebih banyak menceritakan kesuksesan kami, apa yang kami raih. Tapi biarlah hari ini juga kami belajar untuk menceritakan siapa Yesus itu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa sembahyang kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.